Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Siti Nurrohma Basari, Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Metode Singular Spektrum Analisis untuk Meramalkan Indeks Harga Konsumen Indonesia tahun 2019. Pendahuluan. Salah satu metode peramalan data deret waktu yang tengah berkembang saat ini adalah Singular Spectrum Analysis atau bisa disebut dengan SSA. Menurut WIBIS 2019 yang meramalkan data indeks harga konsumen dengan membandingkan metode SSA dan Sarima, hasilnya menunjukkan bahwa metode SSA menunjukkan peningkatan nilai indeks harga konsumen yang cukup tinggi atau terjadi inflasi yang cukup tinggi. Data IHK ini merupakan salah satu yang termasuk data deret waktu yang dianalisis menggunakan metode peramalan. Peramalan merupakan salah satu metode dalam ilmu statistik untuk melakukan peramalan keadaan di masa mendatang. Dengan berbagai model yang dapat digunakan, salah satunya model Singular Spectrum Analysis atau bisa disebut dengan SSA. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana permodelan dan peramalan indeks harga konsumen Indonesia menggunakan metode Singular Spectrum Analysis. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan model dan peramalan indeks harga konsumen dengan menggunakan metode Singular Spectrum Analysis. Metodologi berpenelitian. Yang pertama, pembagian data, 80% data training dan 20% data testing. Yang kedua, tahapan pada SSA, yaitu ada tahap dekomposisi dan tahap rekonstruksi. Pada tahap dekomposisi, yaitu melakukan proses embedding dan singular value decomposition. Pada tahap rekonstruksi, yaitu melakukan proses grouping dan diagonal average. Lalu, yang ketiga, ada tahap peramalan. Pada penelitian ini, metode SSA yang digunakan adalah dengan metode recurrent atau error forecasting. Yang keempat, memeriksa akurasi peramalan dengan menggunakan nilai MAPE. Pembahasan dan diskusi. Dari pola data plot, sudah terlihat jelas bahwa data indeks harga konsumen Indonesia periode Januari 2015 sedangkan Desember 2018 tidak stasioner dalam rata-rata maupun varian, yang artinya data ini cocok untuk dianalisis menggunakan metode Singular Spectrum Analysis. Pembagian data. Sebelum memasuki tahap SSA, data akan dibagi dua. Maka dari itu, 36 sebagai data training dan 12 sebagai data testing, embedding. Setelah melakukan trial and error, maka window range yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15, sehingga diperoleh nilai K 22. Hasil dari embedding akan membentuk matriks lintasan sebagai berikut. Singular Value Decomposition. Langkah awal yang dilakukan pada tahapan SPD adalah membentuk matriks S. Langkah selanjutnya adalah memperoleh nilai-nilai eigen triple, yaitu singular value. Berdasarkan tabel 4.1, nilai singular value untuk L1 merupakan nilai terbesar, artinya eigen value dari L1 memberikan pengaruh terbesar dari komponen deret waktu terhadap karakteristik data dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan nilai singular value L15 merupakan nilai terkecil yang artinya memberikan pengaruh paling terkecil terhadap karakteristik data. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai eigenvektor sejumlah L15 yang dimulai dari U1 sampai dengan U15, komponen-komponen dari masing-masing eigenvektor tersebut akan membentuk suatu plot yang dapat dilihat seperti gambar 4.3. Prinsipal komponen. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan nilai eigenvektor dalam melakukan identifikasi komponen. Grouping. Grouping adalah pengelompokan matriks eigen triple menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan dapat dilakukan dengan melihat pola nilai eigenvektor pada gambar 4.3 secara subjektif atau dapat dengan melakukan analisis spektral. Setelah diketahui banyak pengelompokan pada tahap ini, 4 buah kelompok yang sudah terbentuk pada tahap sebelumnya disusun kembali menjadi deret yang baru, berupa series unidimensi yang akan digunakan dalam peramalan. Langkah selanjutnya adalah menentukan model persamaan SSA untuk meramalkan indeks harga konsumen Indonesia. Model ini dibentuk berdasarkan koefisien LLF yang telah diperoleh. Adapun model persamaan untuk meramalkan indeks harga konsumen Indonesia adalah sebagai berikut.
Secara grafis, perbedaan antara nilai aktual dan taksiran dapat digambarkan pada gambar 4.6. Terlihat bahwa taksiran pada data testing cenderung mengikuti data aktual. Pengukuran ketepatan peramalan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SSR forecasting dari data testing didapat MAPE sebesar 0,2428%. Kesimpulan, berdasarkan plot data nilai ramalan mendekati plot data aktual, membuktikan bahwa metode SSA sudah cukup baik digunakan untuk alternatif metode dalam meramalkan indeks harga konsumen Indonesia. Pada penelitian ini, teknik peramalan rekuren pada metode SSA terbaiknya adalah dengan model peramalan tersebut. Nilai window range sama dengan 15 dan jumlah grup sama dengan 4 dengan nilai MAPE yang diperoleh yaitu sebesar 0,2428%. Hal ini terlihat dari hasil MAPE yang termasuk kategori peramalan dengan akurasi tinggi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.